Ya, anak-anakku siswa SMAK BPPK, kita akan mulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Bapak harap kalian siapkan buku dan alat tulis untuk segera mencatat apa yang disampaikan. Kemudian ada soal-soal sebagai tugas yang harus langsung dikerjakan dan dikumpulkan. Ya, kerjakan di buku catatan dan kumpulkan buku catatannya langsung di meja Bapak di ruang guru. Baik, sekarang kita akan bahas tentang penjumlahan vektor. Ya, ini tentang bagaimana kita bisa menjumlahkan vektor. Vektor itu adalah besaran fisika yang bisa digambarkan dengan tanda panah. Nah, bagaimana dua besaran fisika kalau dijumlahkan? Ya, kemarin eh, minggu yang lalu dan 2 minggu yang lalu kita sudah bahas tentang bagaimana mengubah satu vektor menjadi komponen-komponennya. Kemudian kita punya komponen vektor, kita ubah menjadi vektor. Nah, sekarang adalah tentang menjumlahkan vektor. Menjumlahkan vektor ini ada dua. Yang pertama, secara gambar. Secara gambar, yang kedua adalah secara hitungan. Kita akan bahas keduanya. Dua-duanya harus bisa. Bagaimana menggambarkan vektor 1 ditambah vektor 2. Yang kedua adalah bagaimana hitungannya. Ya, vektor 1 ditambah vektor 2 dapatnya berapa? Nah, itu ada cara-caranya ya. Sekarang kita akan lihat secara gambar. Untuk cara gambar itu dibagi tiga. Ya, yang pertama adalah cara segitiga. Segitiga atau menggeser vektor. Cara kedua adalah cara jajaran genjang. Langsung dicatat di buku ya. Yang ketiga adalah cara poligon. Cara poligon ini yang ketiga adalah sebenarnya perluasan dari cara pertama. Ya, ini perluasan. Cara pertama kalau sudah bisa cara segitiga, maka pasti akan bisa cara poligon karena tinggal diperluas saja. Bagaimana maksudnya diperluas? Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama cara segitiga. Saya punya dua buah vektor. Vektor itu bisa digambar pakai tanda panah, ya, besaran-besaran yang bisa digambar pakai tanda panah. Ini vektor A, kemudian ini vektor B. Panjangnya beda, ya, panjangnya berbeda, kemudian arahnya juga berbeda. Bagaimana kalau saya mau menjumlahkan vektor ini? Ya, misalnya B itu adalah arah arus, ya, arah arus sungai B. Kemudian yang membawa perahu dibawa oleh arus sungai. Kemudian perahu itu juga didorong oleh vektor A. Apa itu vektor A? Contohnya adalah angin. Jadi angin mengarah ke sana, sementara eh, arus sungai mengarah seperti arah yang B ini. Lalu bagaimana kondisi kapalnya tentu kapal yang punya layar ya, karena dia bisa ditiup oleh angin. Bagaimana arah kapal ini? Kecepatannya, apakah dia mengikuti B? Tentu enggak, karena ada angin. Apakah dia mengikuti A? Juga tentu tidak, karena ada arah arus. Maka kapal ini akan bergerak kemana? Nah, ini yang namanya cara segitiga. Ya, tadi Bapak sebut bahwa cara segitiga adalah cara menggeser. Kita geser vektornya. Bagaimana cara menggeser vektor? Yang kita geser boleh vektor A, boleh vektor B. Ya, kita geser di ujung ya, di ujung panah. Jadi pangkalnya ini pangkal vektor, kita
kita geser ke ujung vektor B. Jadi misalnya begini, ini vektor B, vektor A-nya saya pindahkan ke sini. Ya, eh, kita kasih lambang vektor ya. Ini lambang vektor itu ada garisnya. Jadi vektor B, vektor A, atau saya pindahkan vektor B. Vektor B saya pindahkan ke ujung vektor A. Jadi saya punya vektor A, begini. Kemudian di ujung ini saya gambar vektor B. Nah, begini. Jadi bisa dua cara. Yang mana juga boleh, nggak ada masalah. Yang mana yang mau digeser boleh. Karena salah satu sifat vektor adalah bisa digeser. Nah, sekarang bagaimana hasil jumlahnya? Hasil penjumlahan vektor disebut sebagai resultan vektor. Resultan vektor. Nah, ini adalah hasil jumlah daripada dua buah vektor. Karena ini hanya gambar, maka hasil jumlahnya pun berbentuk gambar. Bagaimana hasil jumlahnya? Gampang, tinggal dari ujung ke ujung. Ya, dari paling awal ini, dari paling ujung di awal sampai di ujung vektor ini. Kita gambarkan sebuah tanda panah. Saya geser A-nya supaya tidak mengganggu. Saya tulis di sini. Ini panah ya. Maka vektor resultannya adalah dari paling pangkal ke paling ujung. Ini adalah resultan. Kita kasih lambang vektor R. Sederhana, yang ini pun sama. Saya akan gambarkan resultannya dari ujung ke ujung. B-nya saya pindahkan dulu supaya tidak mengganggu gambar. Dari paling pangkal ke paling ujung. Ya, ini disebut vektor resultan. Perhatikan hasilnya. Kalau dari segi gambar, gambarnya ini berbentuk segitiga, ya. Makanya disebut cara segitiga. Boleh juga disebut cara geser-geser ya, digeser karena ada vektor A digeser ke B atau vektor B digeser ke ujungnya A. Apakah kedua vektor resultan ini sama? Ya, sama persis. Kalau gambarnya benar, maka kedua vektor resultan ini akan sama persis. Ini adalah cara segitiga. Lalu kita kembangkan saja langsung untuk cara poligon. Ya, cara poligon tadi adalah perluasan dari cara segitiga. Cara poligon. Cara poligon itu apa? Sama dengan cara segitiga, tetapi dia menggunakan lebih dari dua vektor. Ya, kalau ini ada vektor A, ada vektor B, bisa aja kita tambahkan vektor C, vektor D, vektor E, kita gabungkan semua dengan teknik yang sama, geser dari pangkalnya ketemu ujung, pangkal ketemu ujung, pangkal ketemu ujung. Contoh misalnya, meskipun ini kapal layar, ya, tapi kapal layar ini punya motor. Ya, dia punya motor yang menggerakkan kapal ini. Jadi kapal ini dipengaruhi gerakannya oleh angin, ya, oleh angin A, oleh arus B, arus sungai. Kemudian dia punya motor listrik, sehingga dia bergerak kemana? Dia bergerak ke sini. Motornya ingin diarahkan ke sana. Katakan vektor C. Lalu hasilnya kapal ini gerak kemana? Gerakannya adalah kita harus gambar resultannya. Jadi resultannya bagaimana? Sama seperti tadi kita bisa geser-geser. Jadi misalnya kita gambarkan A tambah B tambah C. Bagaimana ini A tambah B tambah C? Berarti saya gambar vektor A. Ini vektor, oh salah, vektor A itu yang miring. Gambar vektor A. Kemudian gambar vektor B dijumlahkan dengan vektor B. Ini sama persis dengan gambar yang ini ya. Gambar ini sama persis. Kemudian kita tambahkan vektor C di ujungnya. Nah, gitu. Ini vektor C. Maka akan diperoleh gambar dari ujung ke ujung, ya, dari paling paling awal ya, dari ujung paling awal sampai ke ujung paling ujung. Inilah resultannya. Resultan. Jadi lurus ya. Ada angin ke sana, ada arus ke sana, ada C miring ke bawah. Kalau ketika kita gabung, ini menjadi lurus.
resultan. Nah, kira-kira gitu. Ya, Bapak pengen ngasih tugas, yaitu tugasnya, ini tugas satu, A plus C plus B, kemudian B plus A plus C, kemudian C plus B plus A. Ya, 3 soal. Gambarkan cara poligonnya. A plus C plus B, B plus A plus C, C plus B plus A. Gambar ya, jadi untuk tugas satu adalah 3 buah gambar. Silakan di pause dulu YouTube-nya untuk mengerjakan ketiga soal ini. Ya, tugas satu, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Silakan di pause, silakan bekerja. Kalau sudah selesai gambarnya, silakan dilanjutkan lagi YouTube. Baik, kita lanjutkan YouTube-nya untuk cara jajaran genjang. Ini masih gambar-gambar, kita belum masuk hitung-hitungan. Kita masuk ke cara jajaran genjang. Kita buat soal yang sama. Ya, di sini vektor B, arahnya lurus ke sana. Kemudian ada vektor A. Ya, ini ceritanya ya pada soal ini ceritanya adalah kapal layar yang bergerak di sungai. Ya, dia dipengaruhi oleh kecepatan arus sungai dan dipengaruhi oleh kecepatan angin. Ini fenomenanya bisa banyak ya, bukan hanya kapal layar. Tapi misalnya gaya dorong, meja didorong dari arah kanan, arah kiri, sudut ke sini, bisa kita gambar. Ya, bagaimana resultannya dengan cara jajaran genjang? Cara jajaran genjang intinya adalah gabungkan gabungkan pangkal vektornya. Pangkal vektor. Jadi pangkal vektor yang mana? Pangkal vektor adalah yang ini dan yang ini. Kalian gabungkan, ya kita buat vektor B. Jangan buat vektor B begini ya, ini vektor B. Nah, ini salah. Buat seperti ini, arahnya dan besarnya kira-kira sama ya. Ini vektor B. Kemudian vektor A, kita gabungkan pangkalnya nih, A dan B. Jadi kita gambar vektor A tapi dari pangkalnya B. Kira-kira gitu, ini vektor A. Dapat vektor A, dapat vektor B. Kalian mau tulis gambar dulu vektor A, baru gambar vektor B, gambarnya sama saja. Ya, yang penting pangkalnya kita gabungkan. Kedua pangkal vektor. Lalu, bagaimana cara jajan genjang adalah buat garis putus-putus sejajar. Ya. Di ujung A, buat garis putus-putus sejajar B. Di ujung B, buat garis putus-putus sejajar A. Seperti ini. Jadi, saya buat garis putus-putus di B ini, tapi harus sejajar B. Ya. Buat garis putus-putus. Seperti ini, kelihatan ya. Garis putus-putus ini sejajar B. Kemudian di ujung B, saya buat garis putus-putus yang sejajar A. Jadi miringnya harus sama. Ya, saya buat yang miringnya kira-kira sama. Nah, kira-kira gitu. Jadi ada 2 buah garis putus-putus. Perhatikan bentuknya apa? Bentuknya menjadi jajaran genjang. Makanya namanya disebut cara jajaran genjang. Ya, terus hasil jumlahnya yang mana? Hasil jumlahnya adalah dari pangkal ke titik temu dari sini, garis putus-putus. Garis putus-putusnya pasti ketemu ya di satu titik, maka resultannya adalah ini. Nah, saya buat garis ini. Ini namanya resultan.
Jadi kalau mau ditulis A tambah B, hasilnya adalah R. Hasilnya adalah resultannya ini. Jadi kesinilah arah gerak perahu ini, ya perahu R. Bagaimana kalau ada vektor ketiga? Tadi ada vektor C, yaitu pengaruh dari motor listriknya. Maka vektor ketiga nanti harus dibuat lagi di sini. Nah, ini agak repot. Karena cara jajan genjang paling mudah kalau hanya dua vektor. Ya, kalau dua vektor dia jadi seperti ini. Kalau kita tambahkan vektor ketiga seperti vektor C tadi arahnya ke sana, maka vektor ketiga harus kita tambahin di sini. Kemudian kita buat lagi cara jajaran genjangnya dengan R dan B. Nah, ini akan merepotkan karena akan banyak sekali garis. Ya, tidak praktis. Jadi cara jajaran genjang itu untuk dua vektor saja. Ya, ini untuk dua vektor. Cara segitiga sama untuk dua vektor. Cara poligon bisa lebih dari dua vektor. Mau 10 vektor juga tinggal diterus-terusin aja di ujung-ujungnya. Oke, maka Bapak akan buat tugas kedua. Tugas 2. Ya, eh, gambarkan resultan, ya. Cari resultan dengan cara jajaran genjang. Vektornya adalah ini ke bawah. Ini vektor, katakan vektor A, A-nya huruf kecil. Tambahkan dengan vektor B yang arahnya ke sana. Ya, ini tugasnya. Ubah, cari resultannya pakai cara jajaran genjang. Oke, silakan di pause dulu YouTube-nya untuk bekerja. Kalau kalian lupa, silakan dibalikan lagi YouTube-nya ya, digeser ke belakang untuk sekali lagi mendengarkan bagaimana cara menggambar resultan pakai cara jajaran genjang. Oke, silakan dikerjakan di buku. Ya, ini ada catatannya, kemudian tugasnya langsung kalian kerjakan di bawahnya. Ya, bukunya nanti langsung dikumpulkan hari ini juga, di hari Jumat ini. Oke, kita lanjut. Sekarang cara gambar sudah, kita akan masuk cara hitungan ya. Kita akan masuk cara hitungan. Cara hitungan itu ada dua saja, yaitu dengan cara aturan kosinus. Ini cara hitungan yang pertama, yaitu menggunakan cara aturan kosinus. Ya, nanti cara kedua, cara komponen vektor. Nah, untuk cara aturan kosinus, ini berlaku untuk dua vektor saja. Contoh, langsung saja contoh. Saya punya vektor A, karena ini cara hitungan, langsung kasih angka. Misalnya 6 Newton. Nah, ini gaya berarti ya. Gaya A sebesar 6 Newton. Kemudian ada gaya B. Saya gambar di sini. Nah, jadi kalau dia tidak gaya B, katakanlah 8 Newton. Jadi kalau dia tidak nyambung pangkalnya, digeser dulu supaya nyambung. Ya, misalnya vektor B-nya ada di sini. Ya, geser aja pangkalnya sama seperti cara jajaran genjang. Maka vektor resultannya yang mana? Vektor resultannya adalah, kalau kita pakai cara jajaran genjang, berarti vektor resultannya adalah yang ini. Di ujung vektor B kita gambar vektor A, di ujung vektor A kita gambar vektor B, maka resultannya dari pangkal ke titik temu garis. Nah, ini resultannya. Sekarang pertanyaannya, resultannya besarnya berapa?
Ya, Bapak udah cek kemarin, ternyata kalian belum diajarkan aturan kosinus. Ya, di matematika. Ada aturan kosinus pada segitiga. Jadi, karena itu Bapak ingin kalian langsung pakai saja rumus yang ada. Ya, Bapak nggak akan turunkan rumusnya dari mana. Bisa saja diturunkan, tapi nanti kalau kita tatap muka saja ya. Sekarang, hafalkan saja rumusnya, yaitu resultan. Nah, dikasih nih. Ini artinya apa? Ini ada namanya harga mutlak. Ya, kenapa dikasih harga mutlak? Karena ini cuma bicara besar vektor. Besarnya aja, kita nggak perlu arahnya. Nah, kalau besarnya, kita kasih harga mutlak begini ya, sama dengan akar dari vektor A dikuadratkan ditambah vektor B dikuadratkan. Saya kasih harga mutlak, artinya cuma bicara besarnya saja. Ditambah 2 kali vektor A dikali vektor B dikali cos theta. Oh, panjang ya rumusnya ya. Tapi kalau udah sering dipakai akan hafal sendiri. Ya ini akar ya. Jadi akarnya mencukup sampai ujung sana. Saya ulangi, besarnya vektor R adalah A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2A kali B kali cos theta. Apa itu cos theta? Cos theta adalah sudut apit. Jadi theta ini adalah disebutnya sudut apit. Jadi sudut yang mengapit, yang diapit oleh dua buah vektor ini. Vektor A dan vektor B, sudutnya berapa? Contoh misalnya, sudutnya tetanya adalah 60 derajat. Ya, tetanya 60 derajat. Kita masukkan ke rumus ini. Akar dari, ini besarnya A berapa? A itu besarnya 6. 6 kuadrat. Tambah B itu besarnya 8. 8 kuadrat ditambah 2 kali 6, ya besarnya A 6, besarnya B 8, dikalikan cos 60. Boleh lihat lagi cos 60 nilainya berapa? Ya di tabel eh, sudut istimewa. Cos 60 nilainya setengah, kita hitung ini 36 ditambah 64 ditambah 2 kali 6 kali 8, cos ini nilainya adalah setengah. Cos 60. Jadi duanya coret sama setengah hilang. Tinggal 6 kali 8 yaitu 48. Maka kalau ini dijumlahkan dapat 36 tambah 64 adalah 100. Berarti ini adalah akar dari 148 Newton. Gampang ya? Tinggal memasukkan angka ke rumus. Kalau rumusnya udah ada, tinggal masukin aja angkanya ke rumus. Maka dapatlah besar vektor resultan. Yaitu panjangnya, kasih harga mutlak, jangan lupa karena kita bicara besar vektor. Kita nggak bicara arah vektor. Ya, akar dari 148 Newton. Ini mau disederhanakan boleh, silakan ya, tidak masalah. Atau tetap seperti ini juga boleh saja. Oke, kalau gitu kita masuk tugas 3. Tugas 3. Tugas 3, hitung besar vektor. Besar resultan ya. Besar resultan vektor. A ini vektor A, katakanlah 10 Newton. Vektor B, katakanlah 20 Newton. Sudut apit ini adalah 120 derajat. Silakan cari, ya ini 10 Newton, 20 Newton, ini 120 derajat. Oh, ternyata nggak nyampe. Nah, itu dia. Saya ulangi, ini vektor A besarnya 10 Newton, vektor B besarnya 20 Newton, sudut apitnya 120
derajat. Semoga jelas. Soal yang kedua adalah ini sudut apitnya siku-siku, ya, sudut apitnya siku-siku, di mana vektor A besarnya adalah 8 Newton, vektor B besarnya adalah 6 Newton. Ya, jadi soal kedua, sudut apitnya siku-siku, vektor A 8 Newton, vektor B 6 Newton. Tinggal masukkan angka-angka ini ke rumus. Ya, silakan di pause dulu YouTube-nya, kerjakan sekarang. Kita masuk cara terakhir, yaitu cara hitungan. Cara hitungan yang menggunakan cara komponen vektor. Komponen itu kita sudah belajar kemarin bicara tentang sumbu X, sumbu Y. Ya, jadi ada sumbu X, ada sumbu Y. Mau nggak mau harus buat sumbu koordinat atau koordinat kartesius. Di koordinat kartesius ini ada dua buah vektor yang mau kita jumlahkan. Ya, Bapak gambarkan vektornya. Ya, ini sudutnya katakanlah 37 derajat. Di mana vektor ini berarti enggak, besarnya, langsung saja besarnya. Ini 30 derajat, ini 20 meter per sekon kuadrat. Berarti ini vektor percepatan ya. Ini vektor percepatan karena dia meter per sekon kuadrat. Ada percepatan dengan arah 37 derajat ke sana. Kemudian Bapak gambarkan lagi satu yang sudutnya 53 derajat. Nah, di sini sudutnya 53 derajat, yaitu vektornya lebih panjang, ambillah 30 meter per sekon kuadrat. Jadi ada dua percepatan, ketika bergabung dia akan menghasilkan arah percepatan sendiri. Bagaimana cara menentukan koordinat hasil resultannya? Ya, caranya sederhana, kita pecah ini menjadi komponen vektor. Ya, ketika kita pecah itu menjadi komponen-komponen vektor, maka kita bisa menghitungnya dengan lebih mudah. Masih ingat ya cara komponen vektor? Saya anggap ini vektor A, ini vektor B. Cara komponen vektor, masih ingat? Kita buat garis putus-putus ke bawah. Ya, ini anggap disinari dari atas ya, Bapak ulangnya. Anggap sinari dari atas, maka bayangannya ini. Nah, komponen itu sebenarnya bayangan. Ini vektor AX. Kemudian disorot dari sini, ada cahaya, maka kita ketemu bayangan di sumbu Y, yaitu ini. Ini vektor AY. Kalau masih ingat rumus kemarin, AX adalah, rumusnya apa? A cos 37, ya. Jadi 20 kali cos 37 adalah 4/5. Atau dapat 16 meter per sekon kuadrat. Gitu ya, ini yang kemarin. Kemudian vektor Y, AY adalah asin 37 derajat atau 20 kali 3/5. Silakan lihat lagi tabel istimewanya, tabel sudut istimewa dari trigonometri. Ini akan mendapatkan 12 meter per sekon kuadrat. Maka dapat AX dan AY. Sekarang yang B pun sama, kita ubah menjadi BX dan BY. Jadi kita sinar lagi dari atas, kira-kira gitu ya. Ini kita akan dapat vektor. Karena ini di sumbu X, kita sebutnya vektor BX. Kita sorot, kita buat bayangannya di
sumbu Y, kita dapat vektor BY. Sudutnya 53 derajat. Maka BX sama dengan B cos 53 derajat, yaitu 30 kali cos 53 tadi berapa? Cos 53 adalah 3/5. Maka akan mendapatkan 18 meter per sekon kuadrat. Kalau BY adalah B sin 53. Atau 30 sin 53 adalah 4/5. Menjadi 24 meter per second. Nah, ini hasil hitungannya. Nah, sekarang kita tidak lagi memiliki vektor yang merah ini, yang miring. Kita punya vektor yang lurus, yang di sumbu X dan di sumbu Y. Maka jumlahkan saja vektor-vektor yang ada di sumbu X. Ya, jadi resultan, nah ini resultannya, resultan daripada sumbu X. Resultan dari sumbu X yaitu, perhatikan arahnya satu ke kanan, AX ke kanan, BX ke kiri. Jadi kalau dijumlahin harus dikurangi. Ya, jadi resultan X adalah AX min AY min BX. Oke, kita utamakan yang sumbu X positif ya. Jadi ini yang positif, ini yang negatif. Jadi AX kurang BX, AX-nya adalah 16, dikurangi BX-nya adalah 18. Diperoleh nilai minus 2 meter per sekon kuadrat. Oke, pelan-pelan ya. Silakan di-pause supaya bisa disalin. Kalau resultan sumbu X sudah, kita masuk resultan sumbu Y. Yaitu RY. Berarti RY kita lihat panahnya. AY ke atas, BY ke atas, dua-duanya ke atas. Beda sama yang sumbu X ya, sumbu X satu ke kanan, satu ke kiri, berarti harus dikurangi. Kalau ini dua-duanya ke atas, berarti dijumlahkan. Berarti saya jumlahkan AY ditambah BY. Hati-hati ya, jadi lihat arah komponen vektornya dikurangi atau ditambahkan, tergantung arahnya. Maka AY adalah 12, ditambahkan dengan BY adalah 24, dapat 36 meter per sekon kuadrat. Ini dapatlah resultan di sumbu X, resultan di sumbu Y. Ya, sumbu X-nya dia negatif, sumbu Y-nya dia positif, 36. Nah, kembali kepada, sekarang saya punya komponen nih, Rx dan Ry. Saya cari R-nya. Ya, gunakan cara yang kemarin. Ini Bapak hapus ya. Dianggap kalian sudah menyalin. Jadi, kita punya komponen, sekarang kita cari vektornya. Dibalik ya. Dibalikan. Jadi, bagaimana cara mencari vektor? R sama dengan akar dari Rx tambah Ry. Perhatikan ini harusnya ada tanda mutlak. Karena ini cuma bicara vektor, jangan lupa dikuadratkan. Ya, rumus yang kemarin minggu lalu kita bahas nih. Kalau saya punya komponen, gimana cara saya dapat vektornya? Gini caranya, ya. Pakai rumus ini. Jadi akar dari minus 2 kuadrat ditambah 36 kuadrat. Ya, ini adalah akar dari 4 ditambah 36 kuadrat itu adalah 1296. Berarti 1300. Akar dari 1300 satuannya meter per sekon kuadrat. Kalau mau disederhanakan boleh. Jadi 10 akar 13 meter per sekon kuadrat. Bisa dipahami caranya? Ya, agak panjang nih. Mungkin kalian perlu mengulang lagi supaya semakin ngerti, supaya bisa ngerjain tugas nanti. Tugas yang keempat. Ini baru besar. Sekarang arahnya seperti kemarin. Ingat ya, tangan
Theta. Apa rumus tangen theta? RY dibagi RX. Ingat, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, mana yang positif, mana yang negatif, nggak boleh salah. Perhatikan yang negatif yang negatifnya adalah X. Yang positifnya adalah Y. Berarti ini di kuadran, ya, X-nya negatif, Y-nya positif. Ini kuadran 2. Jadi, ini adalah RY-nya 36 dibagi min 2. Ya, ini di kuadran 2. Yaitu dapat tan theta sama dengan minus 18. Ini nggak ada satuan ya, karena ini nilai trigonometri, tidak punya satuan. Di kuadran 3. Kita nggak bisa cari sudut istimewanya, karena ini bukan sudut istimewa. Ya, tangen theta sama dengan min 18 itu bukan sudut istimewa. Cukup sampai di sini. Kecuali mau cari pakai kalkulator. Ya. Di kalkulator ini bisa kalian mencari nilai daripada tangen theta min 18. Bisa, ya, tapi Bapak nggak akan ajarin. Cukup sampai di sini saja. Oke, silakan diulang lagi kalau masih bingung. Kemudian kerjakan tugas 4. Tugas 4 adalah cari resultan. Buat koordinat kartesius. Kemudian ada 2 vektor di sini. Pertama vektor sudutnya adalah 53 derajat. Katakan ini vektor A yang besarnya adalah 10 Newton saja. Oke, Newton. Kemudian ada vektor B di sini. Ini sudutnya 37 derajat. 37 derajat di sini ya, ingat ya, bukan di sumbu X. Jadi rumusnya harus dibalik yang tadi ya. Ini vektor B adalah katakanlah 5 Newton saja. Oke, cari resultannya. Langsung kerjakan di buku. Ya, kalau sudah selesai, silakan kumpulkan di meja Bapak di ruang guru ya. Oke, selamat belajar. Semoga mengerti.